Karena itu saya tidak orang itu terlihat kebaikannya itu dari. Sebab kalau terlihat kebaikannya, masya Allah, si pulang itu jadi karbon. Begitu dia jadi karbon, rajin sholat, seharusnya gitu kan, aku inilah ikut juga, seharusnya gitu, tapi tidak. Cuma aja sembahyang dulu, aku ada penyetan, kalau bahasa Melayu itu. Cuma aja sembahyang, aku ada menyetan, tidak. Seharusnya itulah. Ya memang itulah ujian, makanya di kampung itu Bapak, jangankan kita yang memang bekas bangsa ya. Merasa bekas bangsa nggak Pak? Ya bangsa itu maksudnya nggak mau sholat lah, nggak usah lah misalkan berzina, berlaku, nggak mau sholat itu sebetulnya bangsa juga Pak. Cuma mana orang nanti kalau saya bilang gini, bukan orang nggak sholat itu bangsa juga sudah, cuma karena budaya di kampung kita nggak sholat itu suatu hal yang lumrah, bukan suatu dosa, bukan suatu dosa besar dianggap, dan bukan tipe orang yang bangsa. Makanya dianggap wajar, padahal sama bangsanya itu, cuma bedanya dia bangsa hakikat, mungkin yang tukang mabuk, judi, zina itu bangsa syariat, gitu. Nah, jadi kita bersyukur dia merasanya, masya Allah orang itu dapat hidayah. Makanya dikatakan amalan di kampung itu seperti amalannya para nabi. Nah, sedangkan kita yang mantan bangsa wajar, sedangkan para nabi aja yang maksum, yang imannya dijaga sama Allah. Dari kecil, dari kandungan itu sudah dijaga sama Allah. Bahkan dalam kaji hakikat, dari air mani dari seorang bapak itu sudah dijaga itu keturunannya sama Allah. Dan Nabi Adam alaihissalam turun. Nah, salah satu contoh yang saya contohkan, Nabi Adam alaihissalam punya anak namanya Habil, yang satu namanya Qabil. Yang membunuh itu Qabil, yang dibunuh Habil. Kan gitu? Gak mungkin kan? Air mani Nabi Adam alaihissalam itu nyemprot ke Qabil, tukang pembunuh, yang membunuh semuanya kita kan gitu. Jadi makanya itu dijaga sama Allah tuh, sampai dikatakan bahasanya salah satu bukti yang sering kita dengar adalah ketika Nabi Muhammad SAW itu belum dilahirkan, belum dicetak di kandungan ibundanya Aminah radhiyallahu anha ini, ibunda Rasulullah ini, maka masih di tulang sulbi, bahasanya itu masih di tulang sulbinya Rasulullah, masih di tulang sulbinya ayahanda Rasulullah yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Ini auranya Abdullah bin Abdul Muthalib ini bersinar sehingga berlomba-lomba gadis cantik, janda cantik, yang kaya, yang miskin ketika itu yang ingin menjadi istrinya. Bahkan ada penawaran, wahai Abdullah, kalau kamu mau menikahi aku, maka aku siap memberi kamu mahar 100 ekor unta, lipat 2 jadi 200 ekor unta. Kalau harga 1 ekor untanya sekarang ini 100 juta, udah banyak begitu. Masya Allah, la ilaha illallah Rasulullah. Luar biasa. Nah, dijaga itu Pak. Itu baru kemudian lahirlah di dikandunglah oleh setelah dikandung oleh ibunda Aminah radhiyallahu anha yang ketika itu menjadi asbab lahirnya seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang menjadi nabi yang menyampaikan kalimat tauhid kepada kita, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka mengorbankan jiwa dan harta itu aja tidak dianggap, tidak diperlakukan, nggak diopeni. Kalau orang Medan bilang orang diopeni, yang ketika itu nggak diopeni ya. Untuk yang jelas dijaga nasabnya, nisabnya itu nasabnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bermaksiat. Bahkan kita mendengar Rasulullah itu dari kecilnya sudah dibelah, dari umur 5 tahun 6 tahun sudah dibelah dadanya itu sama malaikat Jibril atas perintah Allah, dibuang di sudut hati kita ini yang sebelah kiri, kalau salah dikatakan Bapak sudah jabarkan, sebelah kiri hatinya itu disulut, dipotong. Jadi kalau boleh ditengok
Kalau kita biasa melihat hati ayam, hati lembu, dan hati binatang, benar? Itu kita tengok kan utuh, Pak. Nah, kalau biasa makan hati ayam. Nah, kalau hatinya Rasulullah itu diadakan bahasanya sudutnya itu ada bekas potongan. Itulah kesirikan sarana setan mulut dibelah sama Rasulullah sama malaikat Jibril alaihissalam atas perintah Allah, dibuang supaya tidak ada kesirikan dan sebagainya.